سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب معروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat, rahmat, hidayah, karunia yang begitu berlimpah yang Allah berikan kepada kita, yang dimana sifatnya sementara, sehingga pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban kita umat Islam, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk bertobat kepadanya. Maka manfaatkanlah sebaik-baik mungkin waktu yang Allah titipkan kepada kita, tidak lain yaitu mendekatkan diri dengannya, beribadah kepadanya. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita kirimkan ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi surgatan bagi umat Islam, Nabi yang telah membentangkan tikar-tikar kebenaran dan telah menggulung tikar-tikar keburukan, Nabi yang rela meneteskan darah, rela meneteskan air mata untuk memperjuangkan agama Islam ini. Detik ini, menit ini, jam ini, hari ini kami berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah engkau tahu orang kikir itu?" "Ya Rasulullah, orang kikir itu adalah orang yang dimana sangat susah, sangat sulit mengeluarkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan." Maka Rasulullah SAW, tidak. Akan tetapi orang yang kikir itu adalah orang yang dimana ketika disebut namaku, dia tidak berselawat kepada aku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan salawat juga bagian dari ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjalanannya di kala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Ketika engkau berselawat kepada aku satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 rahmat. Ketika engkau berselawat kepada aku 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan membalas 100 rahmat. Ketika engkau berselawat kepada aku 100 kali, Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kedua bola mata kita bebas kemunafikan, bebas api neraka, asbab salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Alhamdulillah, kami masih diberi kesempatan bertemu pekan ini, di subuh ini yang begitu banyak hikmahnya Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, seyogyanya yang mengisi tausiah agama pada subuh ini yaitu guru kita Ustaz Erik Amrullah Asyad. Akan tetapi ada hal sehingga beliau tidak hadir, dan kami diberi amanah untuk menyampaikan dakwah. Dalam menyampaikan dakwah, sebenarnya ini yang berdiri di sini yaitu orang yang dimana dalam proses menuntut ilmu. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya menyampaikan dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar
wajib hukumnya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Wajib hukumnya yang dimana Allah telah membebankan kita untuk menyampaikan dakwah. Dan para alim ulama sampaikan, bahkan ada fatwa ulama yang paling keras, yaitu barang siapa yang tidak menyampaikan dakwah, barang siapa yang tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka berada dalam dosa besar. Maka sebaik-baik menyampaikan dakwah yaitu menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Rasulullah SAW, menyampaikan dakwah tidak menyakiti hati saudara-saudara kita. Mungkin ada di antara kita beda paham, belajar di NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, dan Front Pembela Islam dan beberapa ormas lainnya. Akan tetapi di dalam organisasi besar ini mempunyai strategi dakwah yang berbeda-beda dalam menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan menyampaikan dakwah bukan hanya di atas mimbar, majelis taklim dan lain-lain sebagainya, tetapi menyampaikan dakwah dapat kita aplikasikan melalui media, melalui buku dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu umat manusia adalah umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia, karena engkau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua umat Islam dapat dikatakan umat terbaik. Tidak semua umat manusia dapat dikatakan umat terbaik. Tetapi umat manusia terbaik itulah umat Islam yang dimana senantiasa menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Janganlah jadikan aktivitas kita, pekerjaan kita yang melalaikan kita menyampaikan dakwah, melalaikan menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalian seorang umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka mereka itu berada dalam kemenangan yang besar. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah pada subuh ini yaitu beberapa pesan yang bermakna di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah An-Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Yang dimana kitab Al-Qur'an sebaik-baik perkataan di muka bumi ini yaitu perkataan kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalamullah, perkataan suci Allah dicurahkan di dalam kitab Al-Qur'an, sebagaimana kitab Al-Qur'an menuntun kita menuju jalan yang hak, dan Al-Qur'an menuntun kita menjauhi jalan yang menuju kebatilan, jalan yang menuju kebinasaan, yang dimana tidak ada keraguan padanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 2, "Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala hanya memperuntukkan bagi mereka yang bertakwa diberi petunjuk? Dikarenakan orang yang bertakwa sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang beriman belum tentu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sekeliling kita, realita membuktikan bahwasannya ada saudara-saudara kita yang dimana mendeklarasikan dirinya mengatakan, "Aku berislam, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala," tetapi pengaplikasiannya tidak ada. Dia tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahas mengenai takwa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, ketakwaan itu kepercayaan kita kepada Allah, menjauhkan diri dari dosa syirik, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Sekarang ini banyak di antara saudara-saudara kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas di antara kita, ada di antara mereka beriman kepada Allah, beragama Islam, tetapi dia tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan di antara perintah mereka
56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini bukan hanya manusia yang beribadah kepada Allah, akan tetapi jin pun beribadah kepada Allah. Tetapi di antara makhluk-makhluk Allah yang ciptakan, makhluk yang paling terbaik, makhluk yang disayang Allah, makhluk yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata mereka mengetahui faedah keuntungan orang yang melaksanakan salat di masjid, maka ada di antara mereka rela merengek-rengek, rela merangkak-rangkak, bahkan lututnya, sikunya berdarah untuk melaksanakan salat di masjid. Begitu mulianya orang-orang yang melaksanakan ibadah di masjid. Dalam kitab Al-Imam Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih, dalam kitab Faedah Keuntungan Orang yang Melaksanakan Salat, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu seseorang dari kalian dan mandi di Mekah dalam sehari? Apakah masih ada kotoran yang melekat di tubuhnya? Maka sahabat menjawab, maka tak akan ada kotoran yang melekat di tubuh kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperumpamakan melaksanakan sholat 5 waktu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita di antara 5 waktu itu, yang dimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Hadis yang kedua, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling afdal yaitu melaksanakan ibadah, melaksanakan salat tepat pada waktunya. Apalagi ya Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Apalagi ya Rasulullah, jihad fi sabilillah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari nomor 7534, Muslim 85. Di dalam hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya dan di antara amalan-amalan yang dimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, di antara amalan-amalan utama, di antara keutamaan-keutamaan lainnya yang telah dianjurkan, yaitu ibadah adalah salah satu amalan terbaik, alaman dan dimana amalan kualitasnya sudah insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya, yaitu tidak lain beribadah, berbakti kepada orang tua, jihad fisabilillah. Dalam kitab Al-Qur'an, jihad fisabilillah di sini berarti makna jihad yaitu berperang. Tapi para ulama mentakwilkan ayat ini bahwasanya berarti jihad fisabilillah dalam artian berjuang di jalan Allah. Menuntut ilmu bagian dari jihad, bekerja bagian dari jihad, nyampe amar ma'ruf nahi munkar bagian dari jihad. Dan keutamaan orang kita membahas mengenai keilmuan, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan, berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya masuk surga asbab dari perjuangannya untuk menuntut ilmu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada jutaan umat manusia berada di alam barzakh. Ada jutaan umat Islam berada di alam kubur. Di antara mereka
mayoritas di antara mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di muka bumi ini, tidak lain beribadah menjadi orang-orang yang saleh. Maka celakalah umat Islam, maka celakalah kita, yang dimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan tetapi kita melelehkan kesempatan itu, tidak lain kami tertipu, kami ditipu daya oleh dunia yang sifatnya sementara ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan di subuh ini. Sesungguhnya apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya saya sampaikan, itu datangnya dari Allah. Apabila ada kurangnya, itu datangnya pada saya sendiri. Karena kami sebenarnya adalah orang-orang yang dimana senantiasa berproses dalam menuntut ilmu agama Islam. Sebaik-baik ilmu yaitu ilmu agama, sebaik-baik agama Islam. Maka celakalah bagi mereka para pemuda-pemuda bangsa yang dimana melelehkan waktunya berkeliaran di luar sana dan bermaksiat dan lain sebagainya. Maka mereka ini tidak mengetahui kondisi sekarang ini. Dan saya punya guru Al-Imam Habib Hussein yang ada di Jombang pernah sampaikan kepada kita pada kala tabligh akbar di Masjid Al-Markas. Dia mengumpulkan kita kurang lebih 30 orang, dan salah satu orang yang ada pada hari itu yaitu guru kita AKBP Muhammad Kadir Islam Kasim SH SIK MSI. Beliau pesan kepada kita, wahai para pemuda, wahai para bapak-bapak yang hadir pada tempat ini, maka perbaikilah amalan-amalan kita, perbaikilah ibadah kita. Bahwasannya akhir zaman telah menanti kita. Beberapa tanda-tanda ulama telah menyampaikan kepada kita, tanda-tanda munculnya Dajjal sudah beberapa tanda-tanda kemunculan Dajjal kita sudah nampak di muka bumi ini. Salah satu yaitu yang ada di Mekah, yang ada di India, sungai Tiberias, dan di Mekah yang dulunya gurun pasir yang sangat panas, sekarang ini kita sudah lihat bahwasanya sudah ada air yang mengalir, bahkan ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalamnya. Ini mustahil kalau kita pikir bahwasanya kok ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di daratan yang sangat panas. Ini adalah salah satu tanda-tanda yang pernah disampaikan Dajjal pada sahabat Rasulullah SAW yang pernah terdapat. Sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia dunia akhirat Allah letakkan kepada iman, ilmu, amal, agama yang sempurna. Kesusahan, kepedihan, kesengsaraan datang dari iman, ilmu, amal, agama yang tidak sempurna, jauh dari ketaatan, tidak mengikuti Rasulullah SAW. Wahdah Islamiyah hadir, NU hadir, Muhammadiyah hadir, Front Pembela Islam hadir di Indonesia dan beberapa ormas Islam tidak lain ingin mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan mencerdaskan para pemuda-pemuda, mencerdaskan para anak-anak kita. Jangan sampai kita inilah orang-orang yang akan merugi kelak akan mendatang, dikarenakan waktu yang Allah kasih kepada kita, waktu yang Allah titipkan kepada kita lelaikan. Bahkan ada di antara kita ketika azan berkumandang, kita melelehkan azan itu. Bahwasanya sesungguhnya Allah memanggil kita untuk menuju kebaikan. Allah ingin memberikan kita keselamatan. Hanya salat adalah salah satu bukti, hanya salat adalah salah satu penolong kelak akan mendatang. Akhirul da'wana subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.